Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Praditya Pandonugraha Putra dengan NIM E100220027. Kelompok Kamis 56. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT MPG dengan judul Analisis Pemetaan Kawasan Rawan Longsor, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar berbasis Sistem Informasi Geografis. Pertama, latar belakang. Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di wilayah pegunungan dan dataran tinggi di Indonesia. Bencana ini dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial, seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, dan korban jiwa. Kecamatan Karangpandar yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami bencana longsor dengan topografi yang didominasi oleh lereng curam dan intensitas curah hujan yang tinggi. Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan longsor yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan peta kawasan rawan longsor yang akurat untuk mitigasi bencana. Lalu masalah-masalah sendiri. Satu, apa saja wilayah yang berisiko tinggi terkena longsor, misalnya daerah dengan kemiringan curam, jenis tanah tertentu, atau yang memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, apakah pemetaan rawan longsor dapat diandalkan sebagai peringatan dini sebelum terjadinya longsor di Kabupaten Karangpandan? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis data untuk menghasilkan peta yang akurat? Dan bagaimana memvalidasi hasil peta tersebut? Tujuan penelitian yang satu. Pertama, mengidentifikasi area yang perlu ditindak mitigasi khusus, seperti revisasi pembangunan drainase atau relokasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam perencana kebijakan mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang. Dengan menetapkan tujuan-tujuan tersebut, penelitian pemetaan rawan longsor diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, kegunaan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pendekatan baru dalam peringatan dini terhadap bencana tanah longsor. Yang kedua, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bencana tanah longsor dan interaksi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pemetaan ini bisa diintegrasikan ke dalam strategi mitigasi bencana di wilayah pegunungan yang rentan terhadap tanah longsor ataupun erupsi gunung. Selanjutnya telah pustaka atau penelitian sebelumnya. Pertama adalah pustaka, penggunaan lahan berlebihan dan penebangan di area lahan miring. Penggunaan lahan secara berlebihan dan penebangan hutan di kawasan lahan miring merupakan isu lingkungan yang signifikan, terutama di daerah dengan topografi curam. Aktivitas ini sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian, perkebunan, dan pengembangan infrastruktur. Tetapi kegiatan tersebut membawa konsekuensi lingkungan yang serius, seperti erosi, degradasi tanah, dan penurunan kualitas ekosistem menurut Wahyuni 2021. Yang B, degradasi tanah. Lahan yang dieksploitasi secara berlebihan tanpa adanya jeda atau rotasi perubahan tanaman dapat kehilangan kandungan organik dan struktur tanahnya. Hal ini diperparah pada daerah miring karena tanah mudah tersapu air hujan yang deras. Eksploitasi mekanis seperti penggunaan alat berat dalam pertanian dan konstruksi menyebabkan pemadatan tanah menurut Foundation 2023. Yang C, penurunan kapasitas penyimpanan air dan percepatan longsor. Penanaman pohon dengan sistem akar kuat dapat meningkatkan stabilitas lereng melalui dua mekanisme utama, yaitu mencengkram lapisan tanah dan atas dan menopang takak pohon untuk mengurangi pergerakan massa tanah. Penebangan pohon menyebabkan hilangnya fungsi ini sehingga meningkatkan resiko erosi banjir dan tanah longsor di daerah hilir, sekaligus merupakan kualitas tanah di kawasan tersebut, menurut Brawijaya Knowledge Garden 2019. Penelitian sebelumnya, penelitian di Cimahi menggunakan metode overlay untuk peta kawasan kerawanan Arifin dan Carolina 2022. Yang kedua, penelitian di Kulon Progo menggunakan SIG untuk tingkat bahaya longsor, Gunadi ETAL 2006. Yang ketiga, penelitian di Ranca Bali
Pengolahan data spasial menggunakan SIG, pemetaan parameter kerentanan seperti tutupan lahan, Elsa Budiastuti 2023. Yang keempat, penelitian di Candisari, pengolahan teknik overlay dalam SIG untuk menggabungkan beberapa parameter seperti curah hujan, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan jenis tanah. Amalia Kinanti dan Muhammad Adan Yusuf 2023. Kerangka penelitian. Yang pertama, bencana tanah longsor di Kecamatan Kalbar sering merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa. Lalu kebijakan literatur sebelumnya menunjukkan pentingnya penggunaan SIG dalam menganalisis kawasan longsor di berbagai daerah termasuk Kulon Progo, Cimahi, dan Kabupaten Magetan. Yang selanjutnya, penelitian ini mencakup Kecamatan Karangpandan dengan sampel data berupa kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Lalu dibagi menjadi dua. Yang pertama, data dikumpulkan melalui survei lapangan dan citra satelit untuk parameter geospasial. Yang kedua, data dianalisis menggunakan SIG untuk pemetaan tingkat kerawanan longsor. Lalu kerucut menjadi satu. Analisis data dilakukan untuk menguji hubungan faktor geospasial dengan kerawanan longsor. Sudah bencana longsor di Kecamatan Karangpandan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa. Hal ini menjadikan kawasan sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk itu, kajian literatur yang terkait dengan pemetaan risiko longsor sangat penting, terutama yang menggunakan pendekatan sistem informasi geografi atau SIG. Penelitian ini akan difokuskan pada kawasan Kecamatan Karangpandar, Kabupaten Karanganyar, dengan sampel data yang meliputi parameter penting seperti kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan. Faktor-faktor untuk memperoleh data valid dan relevan menggunakan data dilakukan melalui survei lapangan atau mendapatkan informasi terkait kondisi fisik wilayah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan SIG untuk memetaan tingkat kerawanan longsor di kawasan tersebut. Metode penelitian A. Populasi objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini sendiri adalah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah dengan potensi kerawanan longsor yang tinggi, terutama di daerah dataran tinggi. Yang B. Pemetaan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan proportive sampling, yaitu memilih lokasi yang representatif di Kecamatan Karangpandar berdasarkan kriteria tertentu seperti kemiringan lereng, curam, penggunaan lahan yang signifikan, dan curah hujan yang tinggi. Yang C, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan longsor di Kecamatan Karangpandar, Kabupaten Karanganyar. Jenis data Premier. Yang pertama, data tentang kemiringan lereng diperoleh dengan menggunakan alat ukur untuk mengamati sudut lereng di berbagai titik Kecamatan Karangpandan. Kemiringan lereng menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan potensi longsor. Yang kedua, observasi jenis tanah dilakukan untuk mengetahui karakteristik tanah di area yang rawan longsor. Jenis tanah merupakan jenis tanah mengaruhi daya serap air dan kestabilan lereng. Yang ketiga, survei lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi pola penggunaan lahan di kawasan rawan longsor. Apakah digunakan untuk pertanian, apakah pemukiman, atau keperluan lain yang dapat mempengaruhi kerawanan longsor. Yang kedua, jenis data sekunder. Yang pertama, data tentang kemiringan lereng diperoleh dengan menggunakan alat ukur untuk mengamati sudut lereng di berbagai titik Kecamatan Karangpandan. Kemiringan lereng menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan potensi longsor. Yang kedua, data mengenai curah hujan di Kecamatan Karangpandan diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, atau stasiun cuaca setempat. Yang ketiga, data topografi dan geologi diperoleh dari instansi terkait atau lembaga yang menyediakan peta topografi.
Peta ini memberikan informasi terkait kontur permukaan tanah dan potensi bahaya geologi yang berhubungan dengan longsor. Selanjutnya ini, persiapan, lalu menentukan area yang akan diteliti di Kecamatan Karangpandan dengan mempertimbangkan kriteria kemiringan lereng dan menyiapkan alat yang survei lapangan seperti kompas, alat ukur sudut, alat pengukur tanah, dan perangkat untuk mengakses data sekunder. Kedua, pengumpulan data Premier. Survei yang dilakukan untuk mengukur kemiringan lereng dan mengidentifikasi jenis tanah di lokasi yang dianggap rawan longsor. Yang kedua, menggunakan data curah hujan dari stasiun meteorologi setempat untuk mengetahui pola hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder. Citra satelit dengan resolusi tinggi diunduh dan diolah menggunakan perangkat SIG atau SIG untuk menganalisis perubahan tutupan lahan. Yang kedua, peta topografi dan geologi diunduh dari lembaga pemerintahan atau badan terkait untuk memahami kondisi kontur di geologi dan tanah. Selanjutnya, pengolahan dan integrasi data. Semua data yang diperoleh maupun primer maupun sekunder diintegrasikan dan diproses dalam perangkat SIG atau SIG untuk analisis lebih lanjut seperti overlay. Data dilakukan menggunakan hasil peta kawasan longsor dengan mempertimbangkan berbagai faktor geospasial. Pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan tahapan persiapan data yang mencakup pengumpulan data premier dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan untuk mengukur parameter-parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, rawan longsor. Rawan longsor di kawasan tersebut. Penyusunan basis data geospasial yaitu proses pengolahan dan pengorganisasian data dalam format yang sesuai untuk dianalisis dalam sistem informasi geografis atau SIG. Dilakukan transformasi data yang mencangkup reklasifikasi data raster untuk mengkategorikan variabel-variabel tersebut seperti kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan di dalam kelas tertentu. Diagram alir. Pertama, identifikasi permasalahan kerawanan longsor di Kecamatan Karangpandan sebagai objek penelitian. Lalu turun, mengumpulkan data Premier melalui survei lapangan dan data sekunder dari sumber terpercaya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, survei lapangan untuk mengukur kemiringan lereng, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Yang kedua, menggunakan citra satelit, data curah hujan, dan peta topografi untuk mendukung analisis. Yang selanjutnya, mengintegrasikan dan memproses data dalam SIG termasuk reklasifikasi, normalisasi, dan overlay peta tematik. Selanjutnya, melakukan analisis spasial dengan SIG untuk menentukan tingkat kerawanan longsor berdasarkan parameter geospasial. Selanjutnya, membandingkan hasil peta kerawanan longsor dengan histori kejadian longsor untuk memastikan akurasi. Yang selanjutnya, menghasilkan peta kawasan longsor yang menunjukkan tingkat kerawanan rendah, sedang, dan tinggi. Yang terakhir, hasilnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi mitigasi bencana di Kecamatan Karangpandan. Untuk hasil pemetaan kerawanan longsor lahan Kecamatan Karangpandan. Sebagian yang merah ini sangat tinggi kerawanan longsor lahan, berada di selatan. Analisis peta ini memiliki berbagai batasan operasional yang berhubungan dengan variabel penelitian. Batasan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan fokus terhadap konsep-konsep yang digunakan sehingga sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Peta kerawanan longsor menunjukkan wilayah dengan tingkat risiko yang rendah, sedang, tinggi. Kesimpulannya, satu faktor utama kerawanan longsor, curam, jenis tanah liat, dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, SIG menghasilkan peta kerawanan yang akurat. Peta ini membantu mitigasi dan perencanaan wilayah rawan longsor.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.